Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami SDP Penelitian 2025 dari kelompok Max Planck ingin mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kami dengan judul Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM. Memasuki bab pertama yaitu pendahuluan. Penelitian kami dilatar belakangi oleh usaha mikro kecil dan menengah, dan hal tersebut merupakan salah satu prioritas pengembangan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena UMKM memberikan sumbangsih yang besar kepada negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Selain berkontribusi kepada perekonomian negara, UMKM juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja yang ada. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan peraturan dibuat oleh pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia. Dengan segala upaya yang pemerintah lakukan, hal tersebut menandakan bahwa pemerintah berharap akan semakin banyak pelaku UMKM yang tumbuh. Nah, pertumbuhan UMKM ini akan menyebabkan persaingan bisnis yang semakin ketat, sehingga diperlukan berbagai strategi untuk mengungguli UMKM yang lain. Salah satu cara upaya suatu UMKM untuk menjadi unggul dan berhasil yaitu melalui strategi pemasaran. Zaman sekarang di mana hampir semua orang menggunakan sosial media dalam kehidupan sehari-harinya, menjadikan faktor yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk strategi pemasaran melalui sosial media. Namun, tidak semua pelaku UMKM itu bisa menggunakan sosial media, apalagi untuk memasarkan suatu bisnis maupun produk. Untuk menggunakan media sosial sebagai strategi pemasaran yang baik, diperlukan kemampuan literasi digital dan pemahaman tentang strategi pemasaran online. Suatu daerah memiliki banyak kelebihan, akan tidak bisa memaksimalkan kelebihan daerah tersebut apabila tidak memahami pemasaran online. Seperti contohnya, yaitu daerah yang ada di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Daerah ini memiliki banyak kelebihan untuk para pelaku UMKM karena lokasinya yang strategis, banyak universitas dan menjadi pusat kegiatan perkotaan di Sleman. Hal tersebut menyebabkan banyak UMKM yang tumbuh baik pada bidang kuliner, jasa, fashion, dan lain sebagainya. Hal tersebut menarik perhatian kami sehingga kami di sini menulis analisis pengaruh media sosial terhadap peningkatan pendapatan UMKM di daerah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami dapatkan berdasarkan latar belakang tersebut yaitu yang pertama, bagaimana pemanfaatan media sosial yang digunakan pelaku UMKM dalam kegiatan pemasaran. Lalu yang kedua, sejauh mana pemanfaatan media sosial berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Yang ketiga, apa kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran? Yang keempat, apa sosial media dan strategi yang efektif digunakan? Dari rumusan masalah tersebut, kami memiliki tujuan yang pertama yaitu mengetahui pemanfaatan media sosial yang digunakan pelaku UMKM dalam kegiatan pemasaran. Yang kedua, mengetahui sejauh mana pemanfaatan media sosial berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Lalu yang ketiga, apa kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran. Yang keempat, apa sosial media dan strategi yang efektif digunakan pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Nah, dari penelitian ini, luaran yang kami harapkan yaitu pertama, ada luaran akademik. Di sini kami ingin mengharapkan yaitu yang pertama ada artikel ilmiah, lalu yang kedua data primer dan sekunder. Untuk keluaran praktis, kami akan membuat rekomendasi platform media sosial. Dari penelitian ini kami berharap beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis di mana bertambahnya pengetahuan mengenai hubungan antara peningkatan pemasukan dengan media sosial, lalu mengetahui media sosial apa yang paling efektif untuk digunakan. Untuk manfaat praktisnya, kami berharap membantu UMKM memahami platform sosial media yang paling efektif, lalu menunjukkan cara memanfaatkan media sosial secara efisien, dan memberikan modul pemanfaatan penggunaan media sosial untuk meningkatkan penjualan.
Selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, mari kita pahami apa itu definisi UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah sektor usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Saat ini ada lebih dari 64 juta unit UMKM di Indonesia. Angka ini menjadikan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal dan akses pembiayaan, kurangnya pengetahuan, manajemen dan keterampilan bisnis, persaingan yang semakin ketat, dan juga keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan dukungan menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, pendampingan manajemen, kemudahan perizinan, hingga kebijakan pemerintah yang mendorong pembiayaan dan digitalisasi usaha. Untuk selanjutnya yaitu media sosial. Definisi media sosial adalah sebuah platform berbasis teknologi yang memfasilitasi penggunanya untuk berinteraksi, berkomunikasi, berdiskusi, serta berbagi informasi seperti gambar, video, maupun teks. Media sosial juga dianggap sebagai alat komunikasi yang memudahkan penggunanya untuk menjadi penghasil sekaligus penikmat konten. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial merupakan laman atau aplikasi yang memungkinkan penggunanya dapat membuat dan berbagi isi konten atau terlibat dalam jaringan sosial. Untuk selanjutnya yaitu jenis media sosial. Menurut Kadir 2024, media sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan serta fungsinya. Jenis yang umum yang sering digunakan yaitu Facebook, LinkedIn, dan Twitter untuk membangun sebuah hubungan kepada para pengguna lain. Selanjutnya yaitu seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menonjolkan visual. Dan beberapa blog dan microblogging seperti WordPress, Blogger, dan Twitter untuk berbagi informasi. Serta beberapa macam marketplace untuk berbelanja online maupun memposting dagangan online seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada, hingga sebuah media sosial berbasis game seperti Mobile Legends, PUBG, dan Free Fire. Untuk selanjutnya yaitu fungsi media sosial. Menurut Sentry 2022, fungsi media sosial di antara lain, yang pertama, mengembangkan interaksi sosial melalui bantuan internet. Yang kedua, mengubah komunikasi searah menjadi dialogis antara banyak pengguna. Yang ketiga, mendukung akses pengetahuan dan informasi secara mudah. Yang keempat, menjadi sumber penghasilan seperti memasang sponsor, dagangan online, dan penjualan produk serta konten kreatif. Selanjutnya di sini adalah pemanfaatan media sosial terhadap UMKM. Teknologi informasi membuka peluang besar bagi UMKM. Media sosial kini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga menjadi platform bisnis yang efektif untuk promosi, penjualan, dan juga interaksi dengan pelanggan. Melalui media sosial, UMKM dapat menjangkau lebih banyak konsumen, meningkatkan visibilitas produk, serta mempercepat transaksi. Namun, pemanfaatan teknologi digital masih rendah. Berdasarkan data BPS bulan Agustus tahun 2024, menunjukkan bahwa 64 juta UMKM di Indonesia hanya 12% yang menggunakannya secara efektif. Kendati potensinya besar, tidak semua UMKM mudah merasakan manfaat media sosial karena masih adanya beberapa kendala, seperti hanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan digital, minimnya modal iklan, rendahnya kualitas SDM dan akses internet, serta persaingan ketat dalam strategi pemasaran digital. Selanjutnya, ada penelitian terdahulu. Berbagai penelitian terdahulu sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai pengaruh media sosial terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aisyah pada tahun 2022 di Kedung Kedang, Malang. Kegiatan mencakup sosialisasi, kemajuan UMKM dalam promosi digital dan penjualan. Lalu dalam pelatihan tersebut diadakan pelatihan digital marketing untuk pelaku UMKM. Yang hasilnya UMKM mampu memasarkan produk secara online maupun media sosial.
Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah lokasi riset. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, selanjutnya lagi ada desain riset. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dan desain penelitian yang digunakan adalah field research. Selanjutnya adalah tahapan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, tahapan riset dimulai dari persiapan dengan penyusunan proposal dan penentuan UMKM sebagai objek penelitian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk melihat hubungan penggunaan media sosial dengan pendapatan UMKM hingga penarikan kesimpulan. Tahap akhir adalah penulisan serta penyusunan laporan penelitian sesuai ketentuan. Selanjutnya yaitu ada objek atau variabel riset. Yang pertama objek riset. Objek penelitian ini adalah pelaku usaha mikro kecil menengah pada sektor seperti kuliner, fashion, dan lain sebagainya di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang menggunakan platform media sosial. Pemilihan objek ini berdasarkan karena lokasinya yang strategis dan penggunaan media sosial yang cukup masif. Lalu variabel riset yang kami gunakan yaitu variabel bebas, itu merupakan penggunaan media sosial, dan variabel terikatnya yaitu peningkatan pendapatan UMKM. Selanjutnya ada sumber dan teknik pengumpulan data. Penelitian kami ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer tersendiri diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pelaku UMKM Kecamatan Depok yang menjadi objek penelitian. Lalu data sekunder kami peroleh dari berbagai literatur seperti artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang relevan. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan selama penelitian yaitu pertama ada wawancara, dilakukan secara langsung kepada beberapa pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai pemanfaatan media sosial. Lalu yang kedua observasi, yaitu dilakukan dengan mengamati bagaimana pelaku UMKM memanfaatkan media sosialnya. Lalu yang ketiga, dokumentasi dengan mengumpulkan data penunjang berupa laporan penjualan dan aktivitas media sosial. Untuk selanjutnya yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiono 2023, metode kualitatif merupakan sebuah metode yang dimana penelitian meneliti objek secara ilmiah dan peneliti sebagai instrumen kunci. Data kualitatif kemudian dianalisis untuk melihat pengaruh media sosial dalam peningkatan sebuah pendapatan UMKM. Selanjutnya itu penyimpulan hasil riset. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh positif dalam meningkatkan pendapatan UMKM sebagai sarana promosi, memperkenalkan produk, serta berinteraksi dengan konsumen. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh konsistensi dalam mengelola konten serta memahami minat dan pasar. Sehingga dapat disimpulkan, media sosial merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Lalu pada bab 4 ada anggaran-anggaran biaya yang akan kami gunakan. Pertama ada bahan habis pakai yang terdiri dari ATK, kertas HVS, tinta printer, fotokopi instrumen wawancara atau dokumen riset, rujukan publikasi ilmiah, kanva premium, dan alat bantu dokumentasi lapangan dengan sumber dana Belmawa sebesar 4 juta rupiah. Kedua, ada sewa dan jasa yang terdiri dari sewa software analisis kualitatif, sewa tempat diskusi atau ruang rapat kecil dengan sumber dana Belmawa sebesar Rp1.300.000. Ketiga, ada transportasi lokal untuk kunjungan UMKM dengan sumber dana Belmawa sebesar Rp1.500.000. Dan terakhir, ada biaya lain-lain yang terdiri dari publikasi artikel jurnal, kuota internet, tim percetakan, laporan, dan artikel akhir dengan sumber dana Belmawa sebesar Rp1.200.000. Jadi seluruh biaya yang digunakan adalah sebesar Rp8 juta dengan sumber dana dari Belmawa. Selanjutnya adalah jadwal rencana kegiatan penelitian. Pada tabel ini menampilkan beberapa jadwal rencana kegiatan penelitian. Yang pertama yaitu dimulai dengan perencanaan berupa pengajuan judul oleh Danes Farid Ahmad Yani,
Kemudian dilanjutkan persiapan penelitian melalui pembuatan proposal oleh Anissa Putri Maharani. Tahap revisi penelitian dilakukan oleh Friska Wahyunovianti, lalu pengumpulan data berupa wawancara UMKM dikerjakan oleh Nafisa Zafira Rasendria. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis oleh Ramanda Gunawan. Setelah itu, penelitian diselesaikan oleh Friska Wahyunovianti dan diikuti tahap evaluasi oleh Danes Farid Ahmad Yani. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan yang menjadi tanggung jawab Ramanda Gunawan.